utama sekolah dalam mengadakan kegiatan ekstrakurikuler? Tujuan pertama sekolah mengadakan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi bakat siswa-siswinya, baik di bidang seni, olahraga, dan lainnya. Karena dengan adanya eskul tentu menjadi wadah buat anak-anak mengembangkan kreativitasnya, kemampuannya. Jadi itu hanyalah ruang untuk anak-anak mengembangkan potensi-potensi yang ada. Itu tujuan utamanya. Karena memang yang di eskul itu biasanya lebih kepada praktiknya. Ya. Nah, teorinya ada di KBM. Jadi tujuan untuk mengembangkan bakat. Terus Selanjutnya, bagaimana sekolah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler agar berjalan baik? Peran sekolah dalam mendukung kegiatan eskul, pertama memilih pelatih yang profesional, kedua memberikan jadwal, yang ketiga memberikan sarana dan prasarana tentu sesuai dengan kebutuhan eskul. Karena kita ini ada 26 eskul, jadi penting buat mendukung peran eskul itu ya dari pertama tadi pelatih yang profesional sesuai bidangnya, yang kedua membuat jadwal latihan yang rapi secara sistem, terus yang ketiga sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana itu penting. Setelah itu, bagaimana Bapak melihat peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membentuk karakter siswa? Bagaimana Bapak melihat peran kegiatan eskul Dalam membentuk karakter siswa? dalam membentuk karakter siswa? Yang Bapak lihat dari kegiatan eskul itu karakter siswa ya banyak sekali, mulai dari disiplinnya latihan, terus prestasi-prestasinya itu kan bagian dari sebuah karakter siswa, di mana siswa itu bukan hanya ikut eskul tapi juga harus mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik instansi maupun sekolah yang ada di ataupun lomba-lomba tingkat nasional. Jadi dari karakter itu kita bisa lihat nilai juangnya, terus semangatnya, terus disiplinnya, dari mulai latihan eskul dan sampai proses nanti perlombaan yang diikuti dari beberapa eskul yang memang menuntut lomba. Itu sih, jadi karakternya dilihat dari mentality, terus dari kedisiplinannya. Ketika mereka bersungguh-sungguh di bakatnya pasti ada ya. Apakah Bapak melihat adanya peningkatan keterampilan sosial dan kerjasama di antara siswa yang berpartisipasi? Tentu pasti ada, karena biasanya eskul itu kan nggak bisa berjalan sendiri ya. Artinya dia butuh koordinasi baik sama OSIS, sama Dewan Guru, bahkan sama KTU. Nah, dari situ kita bisa melihat partisipasi siswa terhadap komunikasi atau koordinasi di lingkungan sekolah. Terus kerjanya kan katanya tadi kerjasama ya, kerjasamanya ya mungkin tadi dari koordinasi itu kita komunikasi ya, kerjasamanya menjaga kepercayaan dari Dewan Guru atau sekolah kepada siswa untuk terus berlatih, terus mengeksplor bakat, terus menjalankan eskul dengan baik, menjaga nama baik. Itu kerjasama yang harus dijaga. Baik, ya. Menurut Bapak, apa saja tantangan yang sering muncul dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler? Tantangannya pertama di tengah gempuran gadget ya, atau digitalisasi, tantangannya konsistensi anak-anak terutama dalam latihan eskul, karena latihan eskul yang seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu anak-anak suka sering izin dengan berbagai macam alasan atau tidak konsisten lah. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya terkait sarana dan prasarana. Contoh kayak eskul basket kita belum punya sarananya, terus badminton kita juga belum punya sarananya. Kita harus
dewa dan itu butuh anggaran. Mungkin itu aja sih tantangan pertama proses seleksi dari siswa-siswinya, yang kedua dari sarana prasarana atau anggaran terhadap sekolah. Kasih ya Pak. Ya. Pertanyaan sama dengan siswa di sekolah dan melakukan kegiatan ekstrakurikuler berjalan Pertama, kerjasama terhadap siswa, guru, dan orang tua. Pertama, Bapak mengkontrolling kegiatan eskul, ya, dari mulai kehadiran setiap eskulnya. Yang kedua, Bapak membuat laporan. Yang ketiga, Bapak membuat forum pelatih dan forum walas, sehingga nanti Bapak koordinasi ke walas. Oh, ada kegiatan eskul hari ini dan pulangnya jam sekian. Oh, ada lomba yang diikuti oleh eskul, misalkan eskul futsal hari Minggu. Nah, itu Bapak selalu infokan di grup-grup walas dan di grup-grup orang tua, gitu ya. Jadi yang pertama Bapak mengcontrolling, membuat kontrol terhadap anak-anak, dari mulai jadwal pelatihan, dari mulai skema pelatihan, dari mulai presensi, dari mulai laporannya itu Bapak. Terus nanti Bapak laporkan ke pihak TU dan ke orang tua. Ya.